Halo semua, perkenalkan saya Yulenita Putri Pangaribuan, mahasiswa Ekonomi Pembangunan dari Universitas Brawijaya dengan nomor NIC CP246. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai Google Collaboration. Baik, jadi Google Collaboration yang akan saya bahas pada video kali ini akan merujuk kepada Google Docs, Google Sheets, dan Google Slides. Di mana ketiga ini adalah bagian dari Google Workspace yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan, berkolaborasi, dan mengedit dokumen, spreadsheet, dan presentasi secara online. Jadi ketiga aplikasi ini memfasilitasi penggunanya untuk berkolaborasi dan meningkatkan produktivitas kerja secara online. Baik, jadi pada video ini akan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Google Docs, kemudian Google Spreadsheet yang kedua, kemudian yang ketiga ada Google Slide, dan yang keempat akan ada practical exercise penggunaan spreadsheet. Baik, jadi pertama dari Google Docs, nah di mana Google Docs ini memungkinkan kita untuk menciptakan dan berkolaborasi pada dokumen secara online. Salah satu fitur unggulannya adalah Smart Compose yang membantu kita untuk menulis dengan lebih cepat dan mengurangi kesalahan dalam berketik. Selain itu kita juga mendapatkan saran penulisan ketika kita sedang mengetik dan pemformatan yang dapat meningkatkan kualitas dokumen kita. Kolaborasi dalam Google Docs juga dilakukan secara real-time yang memungkinkan kita untuk berkomentar dan memberikan saran langsung pada dokumen. Selain itu, Google Docs ini terintegrasi dengan aplikasi lain, yaitu seperti Google Mail, kemudian juga ada Google Sheets, ada Google Docs, dan lain sebagainya, mungkin seperti Google Drive, yang memungkinkan kita untuk berbagi dan mengelola dokumen secara efisien. Jadi dalam konteks ini, aplikasi ini itu terhubung dan bisa berfungsi secara bersamaan. Kemudian ada Google Spreadsheet, di mana dirancang untuk penciptaan dan kolaborasi pada spreadsheet. Dengan Google Sheet ini kita bisa melakukan pengolahan data yang kompleks menggunakan berbagai fungsi matematika dan analitik. Fitur pada Google Sheet juga mencakup kolaborasi secara real-time yang memungkinkan kita untuk bekerja sama secara simultan, membagi data, dan melakukan analisis dengan rekan tim. Selain itu, Google Sheet juga terintegrasi dengan aplikasi lain seperti Google Docs, kemudian juga ada Google Meet, Google Drive yang memudahkan kita untuk berbagi dan berkoordinasi data. Kemudian yang ketiga ada Google Slides, di mana alat ini berguna untuk menciptakan dan berkolaborasi pada presentasi online. Dengan berbagai template dan opsi desain, kita bisa membuat presentasi menjadi lebih menarik dan profesional. Seperti aplikasi lainnya juga, Google Sheet ini mendukung kolaborasi real-time yang memungkinkan kita untuk mengedit slide dan melakukan revisi secara bersama-sama. Google Slides ini juga terintegrasi dengan Google Docs, Google Meet yang mempermudah kita untuk bisa berkoordinasi dan pembagian presentasi dengan tim ataupun audiens. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai praktikal dalam spreadsheet. Jadi di sini ada raw data dan soal. Jadi pada data ini kita harus melakukan cleaning data berdasarkan soal yang ada di layar. Oke, kita sudah di spreadsheet. Hal pertama yang kita lakukan, kita lihat soalnya, di mana di soal diminta untuk melakukan format supaya tipe fontnya itu Arial, berwarna hitam, berukuran 11, kemudian diksi kalimatnya adalah proper, dan registration formatnya adalah date, salary formatnya $, kemudian font harus diawali 62, dan date of join harus dengan format day, month, dan year. Nah, kita bisa lihat ya di raw data kita seperti ini. Maka yang kita lakukan adalah yang pertama add sheet di bawah kiri, di kiri bawah. Nah, sheet 8 ini akan kita gunakan untuk data yang sudah bersih nantinya. Nah, hal-hal pertama yang kita lakukan, kita bisa lakukan copy paste dulu terhadap judul tabel dan judul besarnya. Sudah? Oke, pertama-tama kita mulai semuanya dari column name. Nah, langkah awal kita harus menganalisis datanya dulu, apa sih yang perlu kita ubah. Nah, kalau kita lihat di column name itu, terdapat beberapa kondisi ya, di mana dari kata kita lihat bahwa ada spasi yang tidak diperlukan di sini. Kemudian juga ada titik di antara katanya. Terus juga ada underscore, yang dimana harusnya spasi. Kemudian ada line break, di mana
seharusnya namanya itu satu baris ya, tapi di sini di kata kedua itu barisnya malah berganti. Dan oh ya, tadi juga di soal diminta supaya diawali dengan huruf besar. Proper itu adalah rumus supaya kata itu diawali dengan huruf kapital ya, atau huruf besar. Selanjutnya kita masuk ya ke rumus. Itu yang pertama. Rumus pertama kita perlu menulis proper sesuai dengan soal tadi. Kemudian karena ada 3 kondisi yang perlu kita ganti, maka kita lanjut ke substitute. Oh ya, proper. Substitute. Substitute-nya 3 kali karena ada 3 kondisi seperti yang tadi. Substitute. Kemudian kita masuk ke rumus trim, di mana trim ini untuk remove karakter awal tadi, karakter spasi di awal. Nah, lanjut kita masuk ke raw datanya. Raw data, tutup kurung, koma. Kita ganti titik itu dengan spasi. Ketik, spasi, tutup kurung. Selanjutnya kondisi yang kedua kita ganti underscore dengan koma lagi, dengan spasi lagi. Kemudian selanjutnya karakter kita ganti line break juga. Line break ini ada di karakter 10. Kemudian kita ganti itu dengan spasi juga. Nah, seperti yang kita lihat sudah berubah. Selanjutnya adalah apply ke semua rumus, ke semua kolom. Nah, bagaimana melakukannya? Yaitu yang pertama kita bisa drag ke bawah atau kita menggunakan shortcut Shift Ctrl panah bawah, Ctrl D, kemudian kita naik. Nah, kita lihat semuanya sudah berubah. Lanjut ke gender. Di gender, kalau kita lihat di raw data itu tidak ada perlu dirubah ya. Jadi kita lakukan aja proper supaya semuanya sama. Kapitalis di awal. Oke, sudah. Oh ya, selain yang tadi kita bisa drag juga. Lanjut ke age juga kita samain aja. Oke. Oke, sudah. Place of birth sendiri, kalau kita lihat ada yang kosong ya ternyata. Nah, di dalam hal ini kita bisa lakukan rumus proper saja, atau juga kita bisa ganti rumus ini dengan noun. Nah, dimana kalau ingin menggantinya dengan noun, gunakan rumus if, tapi jika ingin dibiarkan kosong, lakukan proper aja. Tapi saya akan menggantinya dengan noun, yaitu kita gunakan rumus if. Nah, left ini artinya dimulai dari kiri ya, yang akan itu kita gunakan kiri. Kemudian masuk ke datanya. Apa yang perlu kita ganti di sini? Kita perlu mengganti si place of birth. Jadi kita klik kolom D7 ini. Kemudian kita masuk ke nih, number of character. Itu karakter keberapa, misalnya 1. Di sini ke 1 kan karakternya. Kemudian kita ganti yang kosong itu sama dengan petik terus petik lagi, itu artinya kosong. Kita ganti dengan rumus replace. Kita replace datanya, kita klik lagi datanya, replace data dari posisi pertama dengan jumlah karakter yang 4, itu kita gantikan, mau ganti dengan non. Nah, di situ ada 4 karakter. Ya, jadi 4, kemudian tulis noun. Oke, sudah. Itu dia. Kemudian, oh ya, rumus proper juga jangan lupa ya. Proper, kita masukin lagi proper kayak tadi. Kita klik proper. Nah, enter. Oke, lanjutnya kita apply ke semua rumus. Lanjut ke country of birth, di mana country of birth ini tidak ada yang perlu dirubah, jadi kita gunakan diksi proper aja supaya semuanya jelas, supaya semuanya sesuai dengan soal. Dan kita gunakan, kita drag semuanya ke bawah, udah. Kita apply, lanjut ke phone, di mana di phone ini sesuai soal diminta supaya diawali dengan 62. Nah, sedangkan di raw data kita lihat ada yang diawali 0, ada yang sudah diawali 62, kemudian juga ada yang diawali 8 di sini. Kan dimintanya 62, jadi kita gunakan rumus ini. IFS. Kemudian kita mulai dari kiri, masuk ke raw data. Karakternya 1 sama dengan 0, jadi karakter
satu karakter yang diawali 0 itu kita replace. Kita klik lagi datanya. Bentar. Ini replace, kita klik lagi datanya. Dengan posisinya dari pertama, karakternya ada dari yang pertama dengan 62. Kita replace dengan 62. Seperti itu. Tutup ketik. Kemudian kondisi yang kedua adalah kita mulai left lagi. Ketika data itu diawali 8, ini concat data itu sendiri. Kita concat dengan data itu sendiri. Kemudian kita bisa gunakan kondisi true ketika data itu sudah 62. Enter. Dan kita gunakan shortcut untuk apply semuanya. Oke, sudah. Lanjut ke date of join di raw data. Date of join-nya tadi harus diminta sesuai soal day, month, dan year. Begitu pula dengan registration date-nya kita ganti dengan date, jadi sama. Dan yearly-nya perlu diganti dengan dolar. Nah, dari sini kita hanya perlu untuk copy paste saja karena tidak ada karakter yang perlu, tidak ada rumus yang diperlukan ya. Jadi kita copy paste saja. Oke, sudah. Selanjutnya kita mulai dari date of join, kita ganti formatnya dengan klik kolom paling atas yang ada huruf ini, kita ganti formatnya dengan date, month, year yang ini. Oke, oh ternyata ada yang tidak berubah. Nah, ini dikarenakan ternyata bulannya itu menggunakan bahasa Indonesia, dan di sini yang tidak berubah itu bulan Januari dan Oktober. Maka kita ganti dulu dengan shortcut find Januari. Kita replace all, jangan lupa. Oke, all the sheets, yes, sudah. Nah, kalau kita lihat di sini Januari sudah berubah ke format yang tadi diminta. Lanjut ke Oktober. Replace all. Nah, ini ke semua sheet ya. Sudah, kemudian lanjut ke registration date. Di sini kita diminta untuk formatnya adalah date ya, yang ini seperti tadi. Lanjut ke yearly dan month salary perlu kita ganti dengan dolar. Jika tidak ada di sini, bisa lakukan custom currency sesuai dengan yang kita mau. Kita tulis custom negaranya atau mungkin simbolnya. Di sini kita bisa cari dolar langsung. Kita klik apply. Bisa kita lihat bahwa sudah berubah ya semuanya menjadi dolar. Selanjutnya untuk month salary ternyata ada yang perhitungannya error ya, atau ada kesalahan ya dalam perhitungannya. Jadi karena monthly salary bisa kita gunakan rumus, maka kita gunakan rumus saja. Di sini ada yearly salary. Yearly salary bisa kita bagi dengan 12. Itu adalah gaji bulanan. Kita drag ke bawah lagi. Seperti itu. Maka semuanya sudah rapi. Nah, sebelum itu kita bisa lakukan dengan sesuai dengan soal bahwa perlu diganti dengan Arial. Ukurannya adalah 11. Kemudian ini ada yang fill color-nya beda ya, jadi kita ganti reset ya. Kemudian tulisannya kita ganti warna hitam. Kemudian kalau kita lihat lagi ternyata ada yang formatnya itu underline. Jadi kita bisa ganti dengan Ctrl U atau Command U. Command U lagi supaya hilang. Kemudian kita ganti yang ada yang bold. Kita Ctrl B atau Command B. Kemudian kita bisa lakukan freeze juga di sini ya, supaya kalau misalnya kita mau melihat data itu lebih jelas dengan view, freeze, up to row 6. Nah di sini kita lihat bahwa kita bisa melihat turun, namun judul tabelnya tidak berubah ya. Judul tabelnya tetap terlihat gitu. Oke, setelah itu kita bisa bold juga di judul teksnya supaya lebih rapi. Dan ininya juga diwarnain. Kita warnain dengan supaya lebih terlihat lebih baik. Selanjutnya di sini kita ganti supaya semuanya sama formatnya. Wait. Kita block all of them. Kita ganti formatnya menjadi di kiri semuanya atau di tengah ya, bisa disesuaikan dengan keinginan. Di sini saya akan menaruhnya dengan kiri. Kemudian kita bisa check and recheck lagi datanya. Baiklah, berarti di sini datanya sudah terlihat rapi semua. Ya, itu dia tutorial dari saya untuk
membuat data menjadi bersih. Sekian dari saya, terima kasih.